Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat bertemu kembali teman-teman dan anak-anak, para siswa, khususnya kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali membahas materi PPKN yang pada kesempatan ini kita sudah ke pertemuan yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bagian yang B. Bagian yang A kemarin sudah kita pelajari, kita bahas. Sekarang kita bagian yang B, yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mulai untuk yang pertama. Nah, Budi Utomo, atau sering kita lihat tulisannya Budi Utomo, merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional yang sudah berbentuk modern. Pendiri Budi Utomo ialah Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo merupakan dokter lulusan Stovia. Stovia itu adalah sekolah kedokteran Jawa. Menurutnya, salah satu cara membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Jadi waktu itu Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah merintis supaya rakyat sadar tentang kemerdekaan atau bebas dari penjajahan, maka rakyat harus cerdas. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Sehingga pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah yang diberi nama dengan, atau lahir suatu organisasi yang diberi nama dengan Budi Utomo. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta, yaitu Bodhi atau Budi, yang berarti keterbukaan, jiwa, pikiran, pengadilan, yang juga bisa berarti daya untuk membentuk dan menjunjung konsepsi dan ide-ide umum. Utomo berasal dari utama, yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkatan pertama atau sangat baik. Nah, ini arti kata dari Budi Utomo. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Programnya lebih bersifat nasional karena pada saat itu belum dimungkinkan untuk melakukan politik pada zaman Hindia Belanda. Sebagai organisasi pelajar yang berintikan pelajar Stovia, gerakan Budi Utomo pada awalnya terbatas pada Jawa dan Madura. Setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan pada golongan tua untuk memegang peranan lebih besar. Terpilihnya Ketua Budi Utomo, RT Tirtokusumo, membuktikan dukungan besar terhadap Budi Utomo. Budi Utomo menetapkan tujuannya, yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, jenis kelamin, dan agama. Jadi sifatnya umum. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional.
Dalam perjalanannya, Budi Utomo diwarnai berbagai kepentingan baik dari birokrat priai atau bangsawan pada saat itu maupun pemerintahan Hindia Belanda. Pidato Dr. Sutomo yang dalam awal pendirian Budi Utomo yaitu, "Saya yakin nasib tanah air di kemudian hari akan ada di tangan kita." Pidato ini berbekas kepada para anggota Budi Utomo untuk memperjuangkan kehormatan bangsa Indonesia. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sampai-sampai Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1908 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan itu Hari Kebangkitan Nasional sampai sekarang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Ini latar belakang kenapa 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, yaitu hari lahirnya organisasi yang namanya Budi Utomo. Kebangkitan nasional dilakukan oleh para pelajar. Oleh karenanya, tentu saja kita semua, kalian harus meneruskan nilai-nilai kebangkitan nasional tersebut. Di antaranya, kita dapat bangkit dan mengubah diri menjadi lebih baik. Kalian dapat memberikan rasa bangga bagi keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, inilah nilai-nilai Budi Utomo yang harus tetap ada dalam setiap diri kita, baik kita sebagai siswa, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara. Nah, ini tadi bagian yang kedua tentang perintis kemerdekaan, yang utamanya adalah sejarah lahirnya Budi Utomo. Nah, itu dulu para siswa. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan tentu harapannya mempermudah para siswa khususnya kelas 8 untuk belajar daring di rumah selain membaca buku-buku yang lain. Jadi video ini sebagai pelengkap dan untuk memperbanyak referensi. Terakhir, kita tetap semangat, tetap bersabar, kemudian jalankan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.